Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya? Baik, Baik, alhamdulillah baik. Oke, saya ingin ngucapin juga selamat datang kepada pendengar di podcast kami. Kami dari Fakultas Psikologi Unjani, kelas 2G. Pada kesempatan kali ini, kami membuat podcast untuk memenuhi tugas psikologi kognitif yang akan membahas suatu fenomena yang berkaitan dengan materi-materi kognitif yang telah kami pelajari. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, aku Rini Andini dengan NIM 238. Aku di sini sebagai host dan aku ditemenin Akang Teteh pembicara yang akan membahas fenomena mengenai mengapa ketika seseorang melakukan satu kesalahan akan lebih diingat daripada melakukan 1.000 kebaikan. Nah, kira-kira kenapa ya kok bisa kayak gitu? Penasaran kan? Sebelum kita bahas, kita perkenalan dulu yuk sama Akang Teteh pembicara. Untuk Akang Teteh dipersilakan untuk perkenalan diri masing-masing ya. Halo semuanya, aku Lukman Hakim dengan NIM 217. Halo teman-teman, aku Vigo, NIM aku 227. Salam kenal. halo teman-teman, nama aku Denisa dengan NIM 248. Oke, kita mulai ya. Pada podcast ini kita mau ngebahas seperti judul yang kita ambil, yaitu kenapa sih manusia tuh cenderung lebih sering mengingat satu kesalahan seseorang dibanding dengan kebaikannya. Menurut tanggapan Akang Teteh, kenapa sih manusia tuh bisa berpikir kayak gitu ya? Kira-kira kenapa ya? Boleh dari Akang Teteh, siapa yang mau nanggapin duluan? Boleh. Aku dulu deh. Kalau menurut aku, karena orang-orang tuh kebanyakan menganggap kalau kebaikan itu atau si sifat baik itu udah jadi sifat dasar dari manusia. Jadi orang-orang tuh menganggap itu tuh bukan suatu kelebihan dan itu udah jadi standar yang gak harus atau gak perlu diingat. Nah, ketika kita berbuat satu kesalahan, yang dalam artian kesalahan ini tuh bisa dibilang seperti melenceng dari standar. Nah, si kesalahan itu yang akan lebih mudah untuk orang-orang lain diingat. Coba yang lain gimana? Boleh ya. Menurut pendapat aku, ibarat 1 banding 1.000. Jelas kita lebih mudah mengingat satu kesalahan alih-alih 1.000 kebaikan. Dan seperti kata peribahasa, karena nilai setitik, rusak susu sebelanga. Orang-orang cenderung lebih suka menilai dan mengumbar kesalahan yang ada karena kesalahan saat itulah yang paling jelas terlihat di antara perilakunya dan juga manusia seringkali membutuhkan yang namanya kepuasan. Jadi, seakan-akan jika ada yang membuat dia tidak puas, maka akan membuat, emosi ataupun hawa nafsu mereka itu memberontak gitu. Kalau menurut aku nih ya, kita ambil contoh aja kayak noda atau tinta hitam di kertas putih. Kenapa begitu? Misalkan kertas putih itu kebaikan kita atau yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan. Sedangkan noda hitam itu yaitu kesalahan kita. Maka yang lebih terlihat ya keburukan kita, benar kan? Makanya saat kita melakukan kebaikan, jangan berharap orang lain itu menganggap kebaikan. Dan jangan berharap orang lain juga akan membalas kebaikan kita. Lakukanlah semuanya dengan atas dasar keinginan. Itu sih menurut aku. Oke, wah bagus banget nih ya tanggapan dari Akang Teteh. Nah, kira-kira sekarang aku mau nanya nih, ada nggak yang mau jelasin contoh kasus dari fenomenanya? Boleh? Dari Lukman? Jadi contohnya tuh yang sering terjadi tuh aku sebagai fans sepak bola ya sering nonton sepak bola itu atau teman-teman yang lain juga yang sering nonton olahraga sepak bola sering bisa dibilang sering melihat ini. Jadi kejadiannya tuh ketika seorang kiper di satu pertandingan itu udah jatuh bangun lakuin penyelamatan sampai berkali-kali biar timnya nggak kebobolan. Tapi di saat kiper ini ada momen dia ngelakuin suatu blunder yang berakibat kebobolan. Nah, orang-orang yang nonton pertandingan itu atau fans tim dari si kiper itu pasti akan lebih ingat si blunder yang berakibat kebobolan tadi dibandingkan penyelamatan-penyelamatan yang udah dia lakuin. Gitu sih contohnya. Oke, jadi pada contoh tersebut memang semua orang akan lebih cenderung mengingat kesalahan-kesalahan si kiper itu ya lewat blunder yang dia lakuin ya daripada melakukan penyelamatan-penyelamatan yang sudah kiper itu lakuin ya. Oke, jadi sadar nggak sadar juga kita pasti lebih banyak
yang mengingat kenangan yang membuat kita merasa tidak nyaman, mau itu kenangan memalukan atau menyakitkan bagi kita. Begitu juga ketika mengingat orang-orang yang pernah kita kenal atau bahkan yang sering berada di dekat kita. Kita pasti cenderung lebih banyak mengingat orang-orang yang kita anggap pernah membuat kenangan negatif atau perbuatan buruk gitu ya. Nah, selanjutnya menurut Akang Teteh, kenapa sih memori yang negatif itu cenderung lebih sering kita ingat daripada memori yang positif? Nah, kira-kira gimana ya? Boleh dari Vigo dulu? Oh, dari aku ya. Oke. Menurut aku ya, aku pernah baca nih dari beberapa sumber. Dari sumber itu ada dijelasin bahwa memori itu berkaitan erat dengan emosi saat kita eh, mengalaminya. Nah, ketika suasana hati kita sedang tidak baik, meski tidak diinginkan, pikiran kita akan memutar-mutar ingatan yang tidak baik pula. Sebaliknya, ketika suasana kita sedang bahagia, tentu kita akan mengingat pengalaman-pengalaman yang membuat kita bahagia gitu sih menurut aku. Menurut yang lain gimana? Oke, boleh dari siapa dulu nih yang mau nanggapin? Dari aku ya mau nambahin. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan diingatnya peristiwa yang buruk itu berkaitan dengan aktivitas pada amigdala atau bagian otak yang bekerja untuk mengatur emosi yang dialami manusia, terutama rasa ketakutan dan juga aktivitas di hipokampus, yaitu bagian otak yang memiliki peran penting dalam proses terbentuknya memori jangka panjang. Kita tuh akan lebih mudah mengingat suatu peristiwa yang secara langsung menyebabkan reaksi emosional kita. Itu aja sih dari aku. Denisa, kalau mau nambahin. Boleh izin menambahkan ya, emosi-emosi negatif seperti ketakutan atau kesedihan itu akan memicu peningkatan aktivitas di bagian otak yang berhubungan dengan memori. Dalam hal ini yaitu amigdala dan hipokampus. Beberapa peneliti juga mengatakan studi-studi yang menggunakan fMRI atau Functional Magnetic Resonance Imaging telah menunjukkan bahwa peristiwa bersifat negatif itu akan merangsang aktivitas pada area pemrosesan emosi di dalam otak, seperti korteks orbitofrontal dan amigdala. Semakin pusat emosional ini diaktifkan oleh suatu peristiwa, maka semakin besar pula kemungkinannya untuk mengingat rincian yang berkaitan dengan aspek emosional dari peristiwa tersebut. Seperti halnya di mana seseorang akan mengingat satu kesalahan orang lain karena dianggap hal itu adalah peristiwa yang negatif. Oke, nah aku juga membaca ya dari sumber menurut Marto dan Hasjarjo 2008 itu mengungkapkan ada beberapa teori yang menjelaskan keterkaitan antara memori dan emosi. Di antaranya yaitu teori jaringan yang dijelaskan oleh Bauer pada tahun 1981 dan teori skema oleh Aaron Temkimbek sebagai pelapornya. Nah, teori jaringan ini menjelaskan kondisi emosi diwakilkan oleh unsur dari memori semantik yang menghubungkan satu unsur dengan unsur lainnya. Sementara itu, teori skema yang sesuai dengan kondisi emosi tersebut. Nah, ternyata penyebab utamanya itu dari keterkaitan memori sama emosi ya. Jadi menurut Akang Teteh memori itu apa ya? Boleh ditanggapi dari siapa dulu? Boleh aku ya, yang aku tahu memori itu adalah kemampuan untuk mengingat sesuatu dengan cara menyimpan dan mengeluarkan informasi dari otak. Memori ini disimpan di bagian cerebral cortex, yaitu bagian terluar dari cerebrum atau otak. Salah satu cara efektif untuk meningkatkan ingatan adalah dengan mengulanginya kembali atau yang biasa kita sebut recalling. Oke, nah sekarang kita bahas menurut pendekatan kognitifnya ya. Di antara Kang Tete di sini ada yang tahu nggak sih pandangan menurut kognisinya itu gimana mengenai kenapa sih memori negatif itu cenderung lebih sering kita ingat daripada memori yang positif. Boleh dari Vigo? Boleh dari aku nih ya. Yang aku tahu nih menurut pendekatan kognisi ini yang dibahas oleh diferensiasi negatif, di mana informasi negatif itu tampak membutuhkan sumber daya dan aktivitas pemrosesan informasi yang lebih besar daripada informasi positif. Jadi orang-orang itu cenderung lebih banyak berpikir dan bernalar
tentang peristiwa negatif daripada peristiwa positif. Itu sih menurut aku. Oke, boleh dari Lukman? Jadi dalam konteks belajar dan memori, ketika untuk mengingat suatu peristiwa emosional, orang-orang tuh melaporkan peristiwa negatif yang lebih sering daripada peristiwa positif dan dianggap sebagai ingatan-ingatan yang muncul daripada memori positif. Orang-orang juga menilai seberapa sering mereka mengalami afek positif karena mereka lebih sering melupakan pengalaman emosional positif daripada melupakan pengalaman emosional negatif. Itu dari aku. Oke, dapat aku simpulkan ya. Jadi memori itu adalah kemampuan untuk mengkode, menyimpan, mempertahankan, dan mengingat informasi atau pengalaman masa lalu pada otak manusia ya. Sebagai besar informasi tersebut disimpan untuk mengkontrol masa yang akan datang pada aktivitas motorik dan untuk dipakai dalam pengolahan berpikir. Nah, oke, mungkin podcast kami sudah selesai, udah dipaparkan dengan cukup jelas ya oleh Akang Teteh pembicaranya. Mungkin sekian podcast dari kami mengenai satu kesalahan akan lebih diingat daripada melakukan 1000 kebaikan. Mudah-mudahan pada podcast ini dapat menjadi pelajaran dan manfaat untuk kita semua ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kekeliruan dari kami. Sekian podcast dari kelompok 1. See you, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye, warahmatullahi wabarakatuh. Terima bye. kasih Terima kasih, Kang teman-teman. Teteh hari ini. Bye. Teteh hari ini.